Gimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah hari ini keadaan saya baik, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita berbincang-bincang santai, boleh nggak memperkenalkan diri? Boleh, nama saya Hikmatul Ainiyah, bisa dipanggil Aini. Saya berasal dari Desa Bangsa. Kebetulan saya menempuh pendidikan tinggi di IAIN Madura, tepatnya di Pamekasan. Pamekasan. Ya. Sudah berapa tahun Mbak kuliah di IAIN Madura, Pamekasan? Kebetulan saya sudah 4,5 tahun dan alhamdulillah sudah selesai. Oke, ya. Selama 4,5 tahun di perguruan tinggi IAIN Madura Pamekasan, itu salah satu tugas akhir yang harus Mbak selesaikan itu kan pembuatan skripsi. Ya. Nah, ketika pembuatan skripsi, boleh nggak saya ingin tahu judul skripsi Mbak yang diajukan kepada dosen pembimbing Mbak? Kebetulan di prodinya saya yaitu Manajemen Pendidikan Islam itu sudah dipetak-petakan tentang tema dari judul skripsi. Kebetulan saya diberikan tema tentang kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Dan saya mengangkat judul dengan judul kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan kreativitas siswa melalui ekstrakurikuler di MTS Al-Zainab Islam yang Terus boleh tahu nggak apa yang melatar belakangi Mbak mengangkat judul tersebut? Lokasinya, mengambil lokasi di MTS Az-Zainabiyah. Kalau yang melatar belakangi itu sebenarnya karena ketertarikan. Sebelumnya itu saya pernah lihat ada salah satu dewan guru di MTS Az-Zainabiyah itu yang memposting kegiatan ekstrakurikuler di MTS ini di sosial media Facebook. Nah, di situ saya tertarik tuh untuk meneliti. Apalagi di sana ada ekstrakurikuler membatik. Gimana ekstrakurikuler membatik ini saya rasa ini sangat langka. Apalagi di jenjang MTS. Dan itu pun di tingkat di Kecamatan Srese hanya di MTS Az-Zainabiyah. Ya, makanya dari itu saya tertarik untuk meneliti itu. Jadi saya memilih lokasi MTS ini. Berarti ini karena di MTS Az-Zainabiyah itu kan banyak berbagai macam ekstrakurikuler ya. Tetapi di dalam judul skripsinya Mbak ini hanya mengambil beberapa ekstra. Terus yang diambil berapa ekstrakurikuler? 2 ekstrakurikuler, yaitu ekstrakurikuler membatik dan kerajinan tangan. Karena kan kebetulan saya meneliti tentang kebijakan untuk meningkatkan kreativitas. Dan saya rasa ekstrakurikuler yang sangat-sangat efektif untuk meningkatkan kreativitas itu ya ekstrakurikuler membatik dan kerajinan tangan. Oke. Terus saya lanjutkan lagi Mbak ya. Ketika Mbak mengadakan penelitian di lapangan, ya ada nggak kendala-kendala yang Mbak hadapi ketika mau mengumpulkan data-data atau mau mengambil sampel, itu ada nggak kendala yang Mbak hadapi? Sebenarnya untuk kendala berat itu tidak ada. Tidak ada karena kendalanya mungkin cuma jarak saja. Kalau kendala-kendala yang lain nggak ada karena sebenarnya dari lembaga sendiri sudah sangat membantu untuk penelitian, sangat-sangat menerima ketika saya datang untuk izin meneliti. Kemudian untuk respon dosen itu sendiri, respon dosen dalam dosen pembimbing ketika Mbak mengambil judul skripsi yang ngambil di tempat saya, itu bagaimana respon dosen pembimbing Mbak? Alhamdulillah waktu itu saya konsultasi sama DPA saya, dosen pembimbing akademik saya. Di sana ada 3 opsi untuk judul penelitian saya. Dan saya memang lebih tertarik untuk judul yang ini. Saya aturkan kepada dosen saya dan alhamdulillah dosen saya langsung aktif dan mempersilahkan saya untuk melanjutkan penelitiannya. Berarti disambut dengan terbuka ya, sambil diarahkan seperti itu ya. Selanjutnya ketika proses munakosah terakhir ya, setelah skripsi tiap tahap sudah Mbak selesaikan,
kemudian tahap terakhir munakosa. Ya, eh, di depan tim penguji ada nggak pertanyaan-pertanyaan tentang alasan Mbak mengangkat judul skripsi ini? Sebenarnya kalau pertanyaan tentang alasan mengambil skripsi ini bukan masalah skripsinya, tapi Iya. Lokasi. Kok ngambil lokasi di sini? Iya. Saya jawab karena memang lokasi ini Ya. itu sudah sesuai dengan kemauan saya, dengan kebutuhan saya Iya. untuk penelitian. Kebetulan kan saya itu kebagian tema tentang kebijakan. Jadi saya mengangkat kebijakan kepala madrasahnya tentang peningkatan kreativitasnya melalui ekstrakurikuler. Nah, di MTS Azanabiyah sudah memenuhi persyaratan tersebut untuk meneliti. Jadi saya sampaikan hal ini kepada dosen saya dan diterima. Seperti itu ya. Oke Mbak, terus sebelum kita mengakhiri, saya ingin Mbak mempresentasikan hasil akhir dari skripsinya Mbak. Seperti apa hasil akhir skripsinya Mbak yang sudah ter-ACC oleh dosen pembimbing dan juga tim penguji di depan tim penguji. Silakan Mbak. Untuk presentasinya itu kebetulan di skripsi saya yang berjudul Kebijakan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kreativitas Siswa Melalui Ekstrakurikuler di MTS Azanabiyah yang Kota Sampang. Itu ada 3 fokus. Yang pertama itu mengenai bagaimana kebijakan kepala madrasah dalam meningkatkan kreativitas siswa melalui program ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua itu ada tentang faktor penghambat dan faktor pendukung. Tuh. Kemudian yang ketiga juga ada bagaimana hasil dari kebijakan kepala madrasah tersebut. Nah, setelah saya meneliti, setelah saya mengumpulkan data-data, saya memiliki temuan penelitian, yaitu hasil penelitian untuk fokus pertama, yaitu tentang kebijakan kepala madrasah dalam upaya meningkatkan kreativitas siswa melalui ekstrakurikuler di MTS Azanabiyah ini. Bahwasanya kepala madrasah dalam menentukan kebijakannya itu melalui musyawarah bersama seluruh dewan guru di MTS Azanabiyah. Kemudian dalam musyawarah tersebut membahas tentang apa ekstrakurikuler yang akan diprogramkan di MTS Azanabiyah serta menentukan juga koordinator di masing-masing ekstrakurikuler. Terus juga ada pembahasan tentang waktu pelaksanaan ekstrakurikuler dan kemudian kebijakan kepala madrasahnya ini tentang peningkatan kreativitas, yaitu dengan menyesuaikan antara peraturan di madrasah dengan peraturan di pondok pesantren agar match, agar sesuai, sinkron. Karena apa? Keduanya itu berhubungan. Apalagi madrasah ini ada di bawah naungan pondok pesantren. Kemudian juga kepala madrasah mewajibkan setiap siswa MTS Azanabiyah untuk mengikuti ekstrakurikuler yang telah tersedia. Hal ini juga dapat benar-benar efektif untuk meningkatkan kreativitas siswa tersebut. Kemudian faktor penghambatnya yaitu adanya ketidakfokusan siswa. Tentu itu karena karakter siswa yang berbeda-beda. Kemudian juga ada fasilitas yang kurang lengkap. Bukan tidak lengkap, tapi kurang lengkap karena memang pendanaan mungkin gitu. Terus ada keterbatasan ruang gerak dan waktu karena kan siswa itu kan juga di lingkungan pondok pesantren. Siswa juga mempunyai status santri yang harus memanage waktunya dengan baik seperti itu. Kemudian tapi meskipun ada faktor penghambat, pastinya ada faktor pendukungnya, itu dengan kekompakan dari setiap anggota madrasah, baik dari kepala madrasahnya, dari dewan gurunya ataupun siswanya. Terus juga ada faktor pendukung lainnya, yaitu perkembangan teknologi informasi yang memudahkan koordinator ekstrakurikuler untuk mengakses apa-apa yang dibutuhkan
dalam kegiatan ekstrakurikulernya. Kemudian dari hasil Ya. yang didapatkan dari kebijakan tersebut yaitu dengan bertambahnya semangat siswa, bertambahnya tentu juga bertambahnya kreativitas siswa dan meningkat pula kualitas madrasahnya. Amin, amin. Ya. Oke Mbak ya, terima Ya. kasih atas kepercayaan, udah penelitian di lembaga kami. Sama-sama. Mudah-mudahan ilmu Amin. yang didapatkan bisa bermanfaat dan barokah. Terima kasih atas Ya, doanya. sama-sama. Ya.